sepanjang dia masih bekerja di tempat perusahaan itu, maka perusahaan itu boleh saja untuk menyimpan atau memegang ijazah dari yang bersangkutan sepanjang dia masih bekerja. Bagaimana ketika dia sudah selesai atau sudah tidak bekerja lagi, maka kewajiban dari perusahaan atau pengusaha tersebut barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita tentunya. Dan kembali kita berjumpa atau bersua dalam channel kesayangan Anda yang selalu memberikan edukasi tentang ilmu hukum, khususnya hukum pidana atau yang berkaitan dengan hal-hal tindak pidana. Salawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumul mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua, khususnya sobat-sobat yang menonton dan menyimak video ini secara saksama. Sobat-sobat sekalian, dalam waktu dekat ini atau dalam beberapa waktu terakhir, khususnya di dalam minggu ini, terjadi hal-hal yang sangat menggemparkan atau hal-hal yang sangat menghebohkan dunia ketenagakerjaan di negara Republik Indonesia ini. Yang pertama terjadi di Surabaya, di mana ada salah satu pengusaha ini menahan ijazah milik para pekerjanya, dan hal ini tentu saja menghebohkan dunia ketenagakerjaan di Indonesia karena sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain di kejadian yang terjadi di Surabaya tersebut, juga terjadi di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau, di mana salah satu perusahaan tour and travel menahan beberapa ijazah milik dari mantan karyawannya atau karyawan yang sudah tidak lagi bekerja kepada mereka, tetapi mereka tetap menahan ijazah milik mantan karyawan tersebut. Berkaitan dengan penahanan ijazah yang dilakukan oleh salah satu pengusaha di Surabaya, Jawa Timur, dan juga oleh perusahaan tour and travel yang ada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, apa hukum pidana yang dilanggar oleh kedua pihak tersebut. Pertama, jelas bahwa tidak ada suatu alasan apapun bagi suatu pengusaha atau bagi suatu perusahaan untuk melakukan penahanan terhadap ijazah atau terhadap surat-surat berharga lainnya milik dari orang yang bekerja atau dipekerjakannya. Kenapa hal ini dilarang? Karena yang jelas yang pertama, ketika mereka melakukan hubungan pekerjaan haruslah berdasarkan saling kepercayaan. Harus termuat di sana trust yang cukup tinggi antara si perusahaan sebagai majikan dan si pekerja sebagai buruh, karena ini diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Harus ada saling kepercayaan. Disitulah gunanya ketika perusahaan atau pengusaha ini atau majikan ini melakukan
rekrutmen terhadap tenaga kerja yang akan digunakannya, dia bisa melihat, dia bisa secara psikologis mempelajari karakter seorang yang akan bekerja tersebut, apakah dia adalah orang yang bisa dipercaya atau tidak. Atau dalam kondisi tertentu boleh saja menjadikan surat-surat berharganya, katakanlah seperti ijazah yang dimiliki oleh pekerja ini untuk sebagai jaminan. Boleh saja hal ini dilakukan, maksudnya adalah sepanjang dia masih bekerja di tempat perusahaan itu, maka perusahaan itu boleh saja untuk menyimpan atau memegang ijazah dari yang bersangkutan sepanjang dia masih bekerja. Bagaimana ketika dia sudah selesai atau sudah tidak bekerja lagi, maka kewajiban dari perusahaan atau pengusaha tersebut adalah menyerahkan kembali ijazah yang dimiliki oleh pekerja atau tenaga kerja yang bekerja pada mereka tersebut. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena kalau tidak diserahkan, maka hal ini berpotensi melanggar pasal 372 atau pasal 372 KUHP yang isinya sudah saya bacakan di pembukaan video tadi. Apakah selain pasal 372 di dalam KUHP itu ada pasal lain yang dilanggar oleh pengusaha yang menahan atau menyimpan atau tidak memberikan ijazah kepada pekerja yang telah berhenti atau tidak bekerja lagi padanya? Ada satu pasal lagi, yaitu tepatnya di pasal 406 KUHP yang pada ayat 1. Untuk lebih lengkapnya saya bacakan pasal 406 KUHP ayat 1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan pidana denda paling banyak Rp4.500. Ini adalah pasal ketika ijazah tersebut tidak mampu dikembalikan oleh si pengusaha atau perusahaan yang melakukan penahanan ijazah pekerjaannya tersebut. Seperti misalnya terjadi kehilangan, apakah dicuri orang lain lagi, dirampok, atau rusakkah ijazah itu, maka si perusahaan atau si pengusaha berpotensi melanggar pasal 406 ayat 1 KUH pidana. Jadi ada 2 pasal yang dilanggar atau berpotensi dilanggar oleh seorang pengusaha atau perusahaan yang menahan ijazah karyawannya. Yang pertama adalah pasal 372 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang kedua ada pasal 406 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagaimana solusi ketika ternyata perusahaan itu memiliki suatu aset yang juga digelapkan atau ditahan oleh si karyawan yang sudah berhenti tersebut? Maka tindakan yang harus dilakukan atau tindakan yang dapat dilakukan terhadap si karyawan tersebut adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib atas perbuatan apa yang dia lakukan. Agar perusahaan terhindar atau pengusaha terhindar dari suatu laporan polisi yang dibuat oleh si karyawan, maka seperti yang saya sarankan di awal tadi, perusahaan boleh saja menahan ijazah atau surat berharga dari seorang karyawan, tetapi ketika karyawan ini sudah berhenti atau tidak bekerja lagi, maka ijazah atau surat berharga tersebut harus diserahkan atau diadakan perundingan. Mungkin boleh-boleh saja dengan si karyawan yang sudah berhenti tersebut, bagaimana solusi jika seandainya
si karyawan ini juga memiliki kewajiban yang harus diselesaikan kepada perusahaan tempat dia bekerja tersebut, walaupun dia sudah berhenti, tetapi misalnya ada kewajiban yang harus diselesaikan, maka kewajiban tersebut harus diselesaikan dengan jaminan adalah akan mengembalikan kembali lagi seluruh surat berharga, apakah ijazah, surat tanah, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh atau yang ditahan oleh perusahaan atau pengusaha tersebut. Kenapa saya contohkan ada surat tanah dan lain sebagainya? Karena ada juga beberapa perusahaan itu melakukan penahanan terhadap harta benda milik si pekerja sebagai bentuk jaminan bahwa dia akan berkelakuan baik selama bekerja di perusahaan tersebut. Keadaan yang seperti ini ada suatu penyanderaan yang tidak boleh dilakukan sebenarnya secara hukum. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha itu adalah hubungan yang berlatar belakang kepercayaan atau yang berlatar belakang saling tidak curiga-mencurigai antara satu sama lain. Kalau seandainya pengusaha tersebut tidak percaya atau curiga bahwa pekerja yang diterimanya atau yang akan diterimanya ini ada suatu pekerja yang berpotensi berbuat curang, maka langkah paling preventifnya adalah tidak perlu menerima dia sebagai pekerja. Artinya, ketika dalam melakukan interview dalam hal rekrutmen tenaga kerja tersebut, kita sebagai seorang pengusaha tentunya harus bisa memahami dan membaca karakter seseorang secara psikologis, apakah dia adalah orang yang bisa dipercaya atau tidak. Maka dalam tahap wawancara inilah bisa diambil kesimpulan. Kalau dia tidak bisa dipercaya, tidak usah diterima sebagai pekerja. Kalau dia bisa dipercaya, silahkan diterima sebagai pekerja, dan jangan atau tidak perlu melakukan penahanan terhadap ijazah misalnya, surat tanah misalnya, atau surat kendaraan bermotor misalnya, dijadikan sebagai jaminan untuk orang ini terikat bekerja secara berkelanjutan di suatu perusahaan tersebut. Jadi sekali lagi, bagi sobat-sobat yang menonton dan melihat video ini, yang ternyata saat ini bekerja pada suatu perusahaan dan telah berhenti, namun ada ijazah ataupun surat-surat yang ditahan oleh pengusaha di tempat sobat-sobat sekalian bekerja, maka silahkan ambil tindakan terukur. Tindakan terukur di sini maksudnya adalah membuat laporan ke kepolisian di mana sobat-sobat atau saudara-saudara berada atau berdomisili. Silahkan buat laporan polisi tentang penggelapan surat-surat. Maka polisi tidak boleh menolak laporan dari orang yang dirugikan secara perbuatan pidana oleh pihak-pihak tertentu. Demikian sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan sharing singkat atau atau penjabaran singkat yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik dan bisa menjadi suatu pengetahuan yang berharga dan bermanfaat untuk sobat-sobat sekalian. Lebih dan kurang dalam penyampaian ini, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.